Halo teman-teman, di video kali ini kami dari PWK ITS akan menjelaskan tentang tata guna lahan urban planning. Apa yang akan kita pelajari? Ini dia. Daripada kalian bingung-bingung, langsung saja kita simak pembahasannya. Menurut Louis Ward, kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar, dengan kepadatan tinggi, memiliki luas area terbatas, serta pada umumnya bersifat non-agraris. Dominasi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Worldometers mencatat pada 2019, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 150,9 juta jiwa atau 55,8% dari total penduduk Indonesia. Ditambah, semakin meningkatnya pula arus urbanisasi. Hal ini mengakibatkan banyaknya permintaan akan penyediaan lahan untuk menampung penduduk kota yang jumlahnya terus meningkat. Di sisi lain, lahan merupakan sumber daya yang sangat terbatas dan tidak dapat diciptakan atau diperbarui. Sehingga, masalah yang sering muncul adalah menjamurnya slum dan squatter area pada kawasan perkotaan. Maka dari itulah, diperlukan pemahaman mengenai perencanaan tata guna lahan suatu kota, atau urban land use planning. Tata guna lahan itu sendiri merupakan suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya, fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dan lain-lain. Menurut Barlow, pada tahun 1986, faktor-faktor yang mempengaruhi tata guna lahan adalah faktor fisik dan biologis, seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuhan, hewan, dan juga kependudukan. Juga terdapat faktor pertimbangan, ekonomi, dan faktor institusi. Ciri penggunaan lahan perkotaan. Yang pertama, intensitas penggunaan lahan lebih intensif. Dicirikan oleh banyaknya orang yang terlibat, besarnya nilai investasi, bangunan yang cenderung vertikal, dan juga penggunaan tanah yang kompleks. Yang kedua, adanya keterkaitan yang erat antar unit-unit penggunaan lahan di sekitarnya. Dan yang ketiga, ukuran penggunaan lahan di perkotaan cenderung sempit dengan luasnya lebih kecil. Elemen-elemen land use dalam perencanaan yaitu 1. Land use atau tata guna lahan itu sendiri. Yang kedua, zoning warna. Yang ketiga, tools yang digunakan. Lalu yang keempat, future land use map dan proyeksinya. Yang pertama adalah land use, memuat distribusi lokasi yang direncanakan, karakteristik land use saat ini, dan pola atau urban form yang dipakai. Tools untuk pengumpulan data dan analisis land use. Contoh perangkat lunaknya ada ArcGIS dan MapInfo. ArcGIS merupakan software berbasis Geographic Information System yang dikembangkan oleh Environment Science and Research Institute. Produk utama ArcGIS ada 3, yaitu ArcView sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan dan analisis, ArcEditor sebagai editor dari data spasial, dan ArcInfo yang merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS, yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur geoprocessing. Nah, ArcGIS ini merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan dalam citra satelit. Citra satelit merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tutupan lahan. Citra satelit ini merupakan data permukaan bumi yang diperoleh melalui perekaman oleh satelit. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 35, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam peraturan zonasi ini mencakup zoning warna atau color coded map. Dalam zoning warna ini berisi tentang warna-warna tertentu yang digunakan sebagai simbol suatu peruntukan lahan.
Nah, ini bisa kita lihat tabel standar warna tata guna lahan. Future Land Use Map dan proyeksinya. Kebutuhan lahan akan meningkat dari waktu ke waktu, dipicu oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk, perkembangan struktur masyarakat, dan perekonomian. Dalam proses merencanakan hal tersebut, nantinya pasti akan menjumpai beberapa kendala. Salah satunya adalah lahan yang terbatas. Lahan relatif tidak bertambah, sehingga kondisi tersebut berakibat pada limitasi pembangunan yang akhirnya akan menyebabkan alih fungsi lahan. Kita ambil contoh lagi adalah Rencana Tata Guna Lahan Kota Bandung sampai tahun 2031. Di peta tersebut, kebanyakan berwarna kuning, yang mana menunjukkan bahwa akan banyak dibangun wilayah pemukiman. Sebaliknya, wilayah hijau akan semakin sempit yang dibatasi oleh minimal RTH dalam suatu kota. Hal tersebut salah satunya dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Manusia sejatinya diberikan akal untuk berpikir dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Berkaitan dengan tata guna lahan, telah tercipta beberapa konsep yang solutif oleh orang-orang di luar sana yang bisa menjadi inspirasi, seperti Garden City yang ada di Denmark dan Urban Forest yang ada di Milan, Italia. Dengan konsep yang sudah terrealisasi tersebut, diharapkan mampu memecahkan masalah yang terkait dengan tata guna lahan. Demikian, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.